Baik, saya jawab Sob. Sob, tadi sudah saya jelaskan sama kamu Sob. Perkataan Tuhan Yesus tersebut bukan menyuruh memindahkan gunung, tetapi berbicara soal betapa berkuasanya perkataan yang dikatakan dengan iman tersebut. Saking kuatnya kuasanya perkataan tersebut, itu dapat digunakan untuk berkata kepada gunung, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Bukan maksudnya suruh berkata kepada gunung lalu tertancap di dalam laut, bukan begitu. Apa gunanya? Makasih Bang Obi. Apa gunanya suruh mindahin gunung lalu tertancap di dalam laut tuh fungsinya buat apa? Kenapa sih kamu tidak paham Sob dengan perkataan-perkataan yang ada dalam Alkitab? Perkataan-perkataan tersebut memesankan kepada murid-murid bahwa perkataan yang dikatakan dengan iman berkuasa, besar kuasanya, apalagi adalah perkataan orang benar, doa orang benar. Itu dibuktikan. Contohnya, ketika murid-murid Tuhan Yesus sendiri melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, melakukan perkataan-perkataan dengan iman, akhirnya bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Itu yang dilakukan oleh murid-murid. Nah, sementara pengikut sang nabi dan sang nabi sendiri tidak bisa. Makanya di dalam Al-Quran tertulis ayat, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menunggu-nunggu mujizat. Lalu muncullah kitab karangan-karangan yang membuat Muhammad bikin mujizat. Katanya dari jari-jarinya keluar air. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan apa? Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menunggu. Berat. Baik, sekarang Sob, kembali lagi ke tema awal Sob. Oke, saya lanjutkan dulu. Kalau kita ngomong perkataan-perkataan yang penuh kuasa Sob, coba tunjukkan kepada saya bahwa perkataan Allah ini mempan. Perhatikan. Dan ini juga mengenai pengutukan kepada Bani Israil. Sob, perhatikan Sob. Kalau memang Sob, ya, Allah itu adalah Tuhannya Bani Israil. Kalau memang Sob, Allah itu memang benar-benar disembah oleh Bani Israil. Dan kalau memang perkataannya penuh kuasa, perhatikan. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Pertanyaan saya, siapa Bani Israil yang jadi kera? Justru sampai sekarang tidak ada Bani Israil yang jadi kera. Yang ada banyak Bani Israil dapat Nobel. Contohnya adalah Albert Einstein. Lagi mana si Uncup ini? Uncup. Coba sebutin siapa Bani Israil yang jadi kera? Sebutkan di mana dan udah ditaruh di kebun binatang mana dia? Si Uncup ngarang bebas terus. Ketika Allah berfirman jadilah kamu kera yang hina, ternyata omongannya tidak mempan alias mendal. Gak ada Bani Israil jadi kera. Tapi Uncup sudah pucat. Baik, Sob, begini yang saya mau katakan kepadamu, Sob. Begini. Kalau memang Bani Israil itu bertuhan kepada Allah, ya, ini pertanyaan pentingnya, Sob. Kenapa sampai sekarang tidak ditemukan kosakata Allah di dalam kitab suci Bani Israil? Gak ada, Sob. Karena kalau kita tinjau secara akademis, kita tinjau dengan kajian bahasa, Sob, tidak ada satu bahasa pun, tidak ada satu suku bangsa pun di dunia ini yang menyebut-nyebut kata Allah untuk penyebutan nama Tuhan selain Bani Arab. Gak ada, Sob. Orang Indonesia tidak kenal kosakata Allah. Adapun itu sudah diserap dari bahasa Arab. Ya kan? Orang Jepang juga tidak kenal. Orang mana pun gak kenal. Yang ada orang Arab. Coba pertanyaannya. Kalau memang Musa menyembah Allah, kalau memang Isa menyembah Allah, sedangkan mereka Bani Israil tidak berbahasa Arab, kapan pernah keluar dari mulut dari Nabi tersebut kosakata Allah?
Tunjukkan di dalam kitab sucinya bahwa ada kosakata Allah. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Adapun kosakata Allah itu artinya bukan Allah Tuhan, tapi pohon. Nah, silakan. Oke ya, Silakan. teman, sabar. Ngapain kalau saya kasih lagi mau lompat dari Monas? Dusta lagi nanti saya gak bakal lagi. Ya. Yang tadi aja Edis udah dusta, sekarang mau ditambah lagi dusta dari Edis. Gak mau saya, ya. Jadi Edis ya, kau gak bisa kibuli aku 2 kali. Ketahuan udah kamu gak jujur kan kayak gitu, ya. Terus tadi kalau kamu katakan ya bahwa tidak ada tuh ya manusia yang dapat pindahin gunung, berarti Yesus salah dong. Berarti Yesus ngibul dong. Karena nggak ada pembuktiannya ucapan Yesus, tidak bisa dibuktikan ucapan Yesus. Ada yang beriman tapi bisa pindahin gunung. Kalaunya tidak ada yang bisa pindahin gunung, satu, ya, Kristen di muka bumi tidak ada yang beriman. Atau yang kedua, Yesusnya ngibul, bohong. Tinggal 2 aja gitu. Kamu tinggal tunjukkan samaku, ya, yang mana dari Kristen di muka bumi, termasuk Yesusnya pun jadinya tidak beriman. Karena Yesus kagak bisa pindahin gunung. Bayangkan Yesus pun ya jadinya tidak beriman karena dia tidak bisa pindahin gunung. Kan gitu. Jangan ngantuk dulu lah, Des, ya. Yesus pun tidak bisa pindahin gunung, gak beriman juga. Gak bisa kamu buktikan satu saja, kamu tunjukkan sama aku orang Kristen pindahin gunung. Gak ada. Artinya apa? Kesimpulannya, Kristen di muka bumi tidak ada yang beriman, masuk neraka semua, termasuk Yesusnya, kan kayak gitu. Karena Yesusnya nggak ada pindahin gunung. Atau yang kedua, Yesusnya bohong. Yesusnya bohong. Terima kasih juga ya kamu mengatakan kitabmu itu ya seperti syair pujangga tadi. Sip, sip gitu. Kalaunya tertulis nggak dikerjakan, buang aja ke tong sampah kitabmu. Iya, terus untuk masalah yang lainnya, ya Nabi, masalah apa? Bahasa, penyebutan bahasa, nanti kau bahas itu. Ya, sama aku bahas itu nanti saja. Kenapa? Yang kamu mau bahas masalah Ibrani dan Arab. Kan kayak gitu. Artinya ke gramatika. Kosakata alif lam mim aja kamu nggak tahu artinya. Mau bahas gramatika bahasa Arab sama aku. Sama Ibrani, kan gitu. Mau macam mana, Des? Lebih baik kamu pikirkan kemarin pertanyaanku yang masih tersisa. Ya, mungkin di akhir-akhir ya, karena udah 1 jam ini ya teman-teman, kita menanyakan kembali sama Edis. Des 32 perawan gimana cara ngetesnya? Cara ngetes keperawanannya kayak gimana? Terus apa alasannya Tuhanmu minta perawan? Itu tolong dijawab dulu, kami dari kemarin penasaran loh. Sampai teman-teman tuh tulis 32 perawan Tuhan Kristen minta tuh kayak gimana penjelasannya, kenapa Tuhan minta perawan? Bagaimana cara tes perawannya? Apakah dokter sudah ada di zaman itu? Belum ada. Makanya kau jelaskan. Pertanggungjawabkan kitabmu ya. Kayak gimana penjelasannya kitabmu itu? Cara ngetes perawan, kenapa Tuhan minta perawan, kan kayak gitu. Kenapa Tuhan itu nggak pilih yang janda-janda aja kayak Sob Katul, kan gitu, kayak Sob Katul dipilih yang janda gitu. Kenapa dia harus pilih perawan gitu? Terus kamu mengetahui perawannya kayak gimana? Apa alasannya pinta perawan dan apa alasannya Tuhan minta wanita? Ya. Di Islam kagak ada Tuhan Islam minta perawan, gak ada. Gak ada, hanya Tuhannya Edis yang minta perawan 32. Bayangkan ini Tuhan macam apa minta perawan?
Aduh, jadi jangan kau tutupi kesedihanmu, Des, ya dengan tertawa gitu. Aku nggak bisa dikibuli, umat Islam itu nggak bisa dikibuli. Orang tahu gitu, yang mana berilmu, yang mana tidak. Nah, kalau kamu berilmu, jawablah. Gimana cara ngetes keperawanan 32 wanita itu, dan buat apa Tuhanmu minta perawan? Jawab. Itu dulu aku mau tahu. Ucup ngalihkan lagi. Karena baik, ini menutup gimana Sob? Karena tadi saya bilang kan 21.16 gimana? Silakan. Oke, silakan ya. Habis penutup baru kita 2 menit ya. Oke, baik. 2 menit nggak usah nyebrang lah, Des. Di closing aja gitu. Oke, baik. Kesimpulan. Baik. Jadi teman-teman, si Uncup berusaha untuk melarikan diri dari isu yang sedang kita bahas ya. Karena dia tidak bisa menjawab di mana ada di dalam kitab-kitab terdahulu bahwa Tuhan bernama Allah. Uncup langsung macet. Padahal ini esensial. Ini sesuatu yang sangat penting. Dia malah bahas gimana cara ngetes perawan. Sob, emangnya orang zaman dulu begitu pengah tidak tahu cara orang masih tahu orang masih perawan atau enggak? Sob, orang zaman dulu itu juga sudah punya ciri-ciri kriteria gimana perempuan itu diperiksa apakah dia masih perawan atau tidak. Kan bisa dilihat dari ciri-cirinya, ya kan? Kamu sudah punya suami belum? Ya kan? Kamu ini kan banyak cara-cara mereka, yaitu cara-cara orang zaman dulu lah. Gimana sih Uncup ini? Maksudmu, apakah maksudmu di zaman baginda sang nabi orang tidak bisa mendeteksi seorang itu perawan atau tidak? Maksudmu orang zaman dulu tidak tahu, yang bisa tahu perawan atau tidak hanyalah orang zaman sekarang gitu? Coba sekarang saya tanya sama kamu, Kup, gimana caranya orang zaman sekarang bisa tahu perempuan itu masih perawan atau tidak? Ya pasti ada cara-caranya lah. Gimana sih Uncup ini? Gimana? Baik, Sekarang yang ingin kita bahas di sini adalah hal yang paling esensial, ya. Masalah mengenai pindah gunung tadi itu sudah saya bilang sama kamu. Itu bukan berarti kita itu disuruh mindahin gunung. Untuk apa kita disuruh mindahin gunung? Itu berkata mengenai kuasa perkataan. Coba, adakah Yesus memindahkan gunung? Kan enggak, karena memang bukan itu gunanya. Memangnya di dalam agama kamu enggak jelas gunanya bulan dibelah. Iseng amat, bulan dibelah-belah buat apa? Terus masalah syair, yang jelas-jelas sudah syair itu adalah kitabmu, Sob. Terima kasih. Kitabmu itu udah jelas-jelas syair. Kenapa? Dikatakan di dalam kitabmu bahwasanya kalimat-kalimat dalam kitabmu itu selalu berakhiran a atau ab. Contoh, Bismillahirrohmanirrohim im, Alhamdulillahirobbil alamin in, ya kan? Ar-Rahmanirrohim im lagi, Maliki yaumiddin in lagi. Jadi im ya itu udah jelas syair. Mana? Oke, yang esensi saja Sob. Cuman sayang habis ini kita sudah closing, habis ini kita sudah tutup. Jadi teman-teman, yang ingin saya utarakan di sini adalah Quran berkata, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Quran bilang. Tetapi umat muslim tidak mau, ayat ini harus dihapus saja. Contohnya Uncup. Coba Sob, bilang Sob, ayat ini dihapus saja ini. Masa tidak ada Tuhan kecuali Tuhannya Bani Israel. Uncup bilang dengan alasan, oh dulu belum ada agama Islam. Lalu bagaimana dengan ayat Quran yang mengatakan bahwa Adam itu Islam, Musa itu Islam? Bingung sendiri karena tiap ayat beda-beda. Pertama yang dikatakan, yang pertama-tama menjadi seorang muslim adalah Muhammad. Nah, ini yang dipegang oleh Yusuf PI. Lalu Ustadz lain bilang, oh enggak, Musa juga Islam, Isa juga Islam, bahkan batu, ayam, kucing, kambing juga Islam, kata Ustadz
Saya nanti ada itu sob. Ustadz namanya Ustadz Bernard. Ya, Ustadz Bernard berkata, kambing itu muslim. Ya kan? Ayam itu muslim. Ah, iya. Ustadz Bernard Situmorang. Loh, nanti potong aja video nih, tempelin dengan Ustadz Munzir Situmorang kalau mereka tidak percaya. Munzir, sorry. Bukan Bernard Nababan apa Munzir Situmorang gitu. Antara dua itulah yang ngomong. Nanti cari sendiri videonya. Ya. Jadi itu sob, tolong sob, tunjukkan di mana ada di dalam kitabnya Bani Israil bahwa Allah adalah Tuhan yang disembah Musa, yang disembah Isa, yang disembah nabi-nabi terdahulu. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Penutup sob, silakan penutup. 2,5 menit ya. 2,5 menit, silakan. Kau dulu lah. Oke, saya dulu. Baik, teman-teman, saya mau ngambil kesimpulan gini saja. Teman-teman, diskusi lintas agama ini memang kadang-kadang keras, kadang-kadang lucu. Nah, inilah warna-warninya. Yang saya ingin pesankan begini, teman-teman. Supaya diskusi biarlah menjadi sebuah diskusi, perdebatan biarlah menjadi perdebatan, tetapi tidak menimbulkan perpecahan dan kegaduhan. Makanya, yang nonton itu perlu yang namanya pendewasaan. Ya, tidak perlu emosi langsung persekusi, lapor polisi, nggak perlu. Ya, diskusi itu kayak begini, ya memang gini diskusi, ya. Tetapi itu hanya dalam ranah diskusi saja. Kita ingat, kita sebagai anak-anak bangsa, ya kita semua dari Sabang sampai Merauke, ada berbagai macam agama, berbagai suku bangsa, tetaplah kita menjaga persatuan dan kesatuan. Adapun tujuan seperti ini, itu memang hanya menjawab apa yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Karena terus terang saja Sub, kita harus jujur mengakui orang Islam lah yang pertama-tama mulai duluan. Contoh, dipanggil Zakir Naik datang ke Indonesia tahun 2017, 9 tahun yang lalu Sob. Ya, tahun depan udah 10 tahun. Memanggil Zakir Naik membahas agama Kristen. Ya kan? Yesus is Muslim, brother. Nah, ketika Zakir Naik bilang Yesus adalah Muslim, maka saya perlu menjawab nih. Nah, jangan ketika Zakir Naik bilang Yesus adalah Muslim, kalian langsung Allahu Akbar. Giliran dijawab, kalian langsung laporkan polisi. Yang nggak boleh begitu. Dalam diskusi, ya, Anda bebas mengeluarkan apa yang ada di dalam benak Anda, tetapi ingat jangan memfitnah, ya. Di mana dikatakan bahwa Yesus itu Muslim? Gak ada begitu. Kecuali kalau Yesusnya sudah Anda permak, Anda bawa ke tukang sol sepatu, lalu Anda sol, jadilah Nabi Isa. Ya, kalau Yesusnya sudah dipermak, kalian rubah-rubah jadi tokoh Isa, ya artinya jadi Yesus Arab. Makanya Yesus Arab jadinya Islam. Begitu. Tetapi Yesus yang benar adalah Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, yaitu Dia yang mulia, seperti itu. Ya, silakan. Oke, ya, meninggal si Uncu. Gini aja ya. Satu dari pertanyaan Edisku jawab dengan dalil saja biar singkat. Di mana buktinya bahwa Tuhannya Islam itu Tuhannya Bani Israel? Nanti kamu bisa buka Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tuh ya buktinya, yang disembah Bani Israel adalah Tuhannya umat Islam. Quran surah Al-Baqarah ayat 133 ya. Bani Israel sepeninggal Yakub mereka akan menyembah Tuhannya umat Islam. Dalilnya, datanya Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Ya, terus ya teman-teman semuanya, kesimpulannya saya nggak terlalu banyak.
Semua udah kita jawab. Ya kayak gitu. Hanya saja ya jawaban Edis masih ngambang masalah 32 perawat. Ya cara terdahulu ya gimana caranya? Ya kan gitu. Masih jadi PR yang tidak terjawab bagi Edis pada kesimpulan saya dan teman-teman ya. 32 perawan kayak gimana ngetes perawannya? Kenapa Tuhan minta perawan? Kan kayak gitu. Apa gunanya perawan buat Tuhan? Nah itu ya jangan kau lupakan PR bagimu tuh ya. Gimana cara menjelaskan mengetahui keperawanan dari wanita itu. Terus jangan lupa pula nanti kalau kamu perlu ke Monas ya, nanti ku kasih masuk uang tiket biar kamu bisa terjun. Jangan lupa. Karena kan janjinya apa? Kalau Alif Lam Mim terjawab, saya akan terjun dari Monas. Sudah saya jawab ya Alif Lam Mim. Apa artinya? Terjawab. Tinggal ditagih aja lagi Edisnya ya. Kalau perlu tiket untuk masuk Monas agar bisa loncat, hubungi saya. Atau teman-teman mau tuh banyak bayarin tiketnya. Ya. Itu aja Des ya, pesanku jangan lupa. Baik. Oke, Des. Baik. Oke lah. Selesai dulu kita Sup ya. Ya, Oke, nanti baik. lagi sambung. Oke. Baik, saya turunkan Sup ya. Ya teman-teman, akhirnya sampailah sudah kita kepada penghujung acara kita teman-teman. Jadi